adalah laga pembuka jalan bagi Chris John di ring tinju profesional. Setelah sebelumnya mengalahkan Firman Kanda di tahun 1998, maka Chris mencengangkan banyak orang karena berhasil mengalahkan petinju Muhammad Al-Farizi, memukul KO petinju senior itu di ronde ke-12. Chris John dinobatkan sebagai juara kelas bulu nasional dengan resiko mengalami patah hidung. Saya mendapat kesempatan untuk bisa merebut gelar juara nasional waktu di kelas bulu, ya. Waktu melawan almarhum Al-Farizi kalau nggak salah ya. Nah itu juga memang bisa dibilang buat saya pertarungan yang cukup berat gitu ya. Karena selain di ronde pertama saya jatuh 2 kali ya, kepukul memang benar-benar telak jatuh 2 kali, tapi saya berusaha untuk bertahan sehingga di ronde 11 saya membalikkan keadaan, saya memukul lawan saya 2 kali jatuh sampai ronde 12 masih berdiri juga. Di ronde 12 saya memukul sehingga lawan saya dihitung 10 nggak bangun. Nah, waktu itu saya bisa menangkan pertandingan itu dengan KO ya, sehingga saya bisa menjadi juara nasional. Tapi saat itu kondisi juga nggak mulus juga gitu, jadi saat itu hidung saya patah gitu. Benar-benar pukulannya keras sekali ya. Chris seolah tak tertahan lagi. Kemenangan demi kemenangan bagai antri menunggu rengkuhannya. Meski tubuh dan wajahnya kerap babak belur menahan sakit, namun bilur biru di tubuh juga sobek pelipis, lama-kelamaan terasa kebal buatnya. Sakit itu seperti tak terasa sakit lagi. Memang yang paling parah memang patah tulang hidung waktu itu, cuma kalau memang sobek-sobek di pelipis sih udah sering ya. Dan memang di profesional saya belum pernah kalah, tapi di amatir dulu saya sempat mengalami beberapa kalahan gitu ya. Jadi buat saya sendiri, saya menanggapi sebuah kekalahan itu adalah suatu momen untuk saya belajar untuk ke depan bisa lebih baik lagi gitu. Jadi saya mau belajar dari kekalahan itu, apa sih yang kekurangan saya sehingga saya waktu itu bisa kalah gitu. Sehingga saya bisa memperbaiki segala kekurangan itu untuk ke depan saya bisa menjadi seorang pemenang. Menantang Oscar Leon, petinju asal Kolombia di tahun 2003 silam dan meraih kemenangan, menjadikan jalan Chris ke pentas tinju dunia terbuka lebar. Saat itu, ia menjadi juara dunia WBA dengan status interim title. Sampai akhirnya, gelar juara WBA definitif berhasil ia dapatkan setelah mengalahkan Osamu Sato. Derek Gainer, mantan juara dunia WBA, mencoba mengambil gelar dari tangan Chris John. Namun sayang, Derek salah duga. Ia justru dipecundangi Chris. Duel berikutnya, Chris bertemu Juan Manuel Marquez, petinju asal Meksiko yang terkenal dengan pukulan tajamnya. Tapi Chris tak gentar, bahkan mampu mengalahkan Marquez. Lawan saya hebat ya Derek Gainer, mantan juara dunia dari Amerika itu. Dan juga yang terakhir memang yang menurut saya hebat ya Juan Manuel Marquez yang sempat lawan Pacquiao, dan Pacquiao KO itu saya sempat lawan dia di Kalimantan gitu. Dan memang benar-benar Marquez adalah petinju yang benar-benar yang sangat berkelas gitu ya. Cepatnya pukulan Chris John dan liukan tubuh serta stamina primanya di ring tinju menorehkan julukan The Dragon buatnya. Julukan yang tak berlebihan karena satu persatu lawannya terjungkal oleh pukulannya. Sang naga sukses menoreh catatan fantastis, yakni menang TKO sebanyak 22 kali dari 51 kali naik ring tanpa terkalahkan.
Lewat pukulan mautnya, Chris telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Catatan yang membanggakan karena dia yang mengakrabi aroma desa di Banjarnegara telah berhasil menorehkan prestasi kelas dunia. Saya berusaha ya untuk ya gimana saya bisa berlatih semaksimal yang saya bisa tentunya ya, dan terus belajar ya, dengan belajar mungkin memperbaiki segala teknik-teknik saya, teknik bertinju saya, dan juga mempelajari lawan saya kalau bisa gitu kan, di rekaman video juga kadang kita juga bisa mempelajari ya, sehingga ya bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Kalau kita bisa mau lebih fokus lah ya, untuk bisa fokus di pekerjaan kita, saya pikir nggak ada yang mustahil. Aku rasa dengan dia menyandang sebagai juara dunia yang mungkin langka ya di Indonesia ini, mungkin hanya dia, tapi dia masih mau bergaul dengan semua kalangan, terus mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan sekitar. Dia masih yang namanya sangat memperhatikan keluarga, terus dia masih sederhana dengan gaya hidup yang tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Lalu dia juga mau belajar bagaimana caranya membuat hubungan rumah tangga itu jauh lebih baik, terus bagaimana caranya ekonomi jauh lebih baik, dan memikirkan masa depannya. Aku sempat backstreet sama dia karena dari pelatih kan memang nggak boleh, terus orang tua aku sendiri nggak boleh aku pacaran dengan petinju favoritnya papaku.